Senin 21 April 2025 menjadi hari penuh duka bagi umat Katolik dunia. Pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, meninggal dunia. Ia berpulang di usianya yang ke-88 tahun usai menderita penyakit stroke yang diikuti oleh koma dan gagal jantung. Sebagai seorang paus yang telah mengabdi sejak 13 Maret 2013, tentu rekam jejak Fransiskus sudah sangat panjang. Lantas bagaimana perjalanan hidup Paus Fransiskus? Bersama saya Rizky Asinggi, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936 dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio. Anak tertua dari 5 bersaudara ini lahir dari keluarga Katolik sederhana. Ayahnya, Mario Jose Bergoglio, adalah seorang imigran Italia yang bekerja sebagai pegawai jawatan kereta api. Sementara ibunya, Regina Maria Sivori, adalah seorang ibu rumah tangga. Bagi Jorge Mario Bergoglio, masalah kesehatan sebenarnya bukan hal yang baru. Di usianya yang ke-21 tahun, Jorge sempat menderita pneumonia parah sehingga sebagian paru-paru kanannya harus diangkat. Kondisi itu tentu berat baginya, sebab dia dikenal suka bermain sepak bola, mendengarkan musik tradisional, dan menari tango. Namun kehidupan sederhana yang dilaluinya tak membuat Jorge menyerah. Demi membiayai studinya sendiri, Jorge bekerja sebagai penjaga klub malam dan menyapu lantai. Dari situ ia pun mulai mendalami ilmu teologi dan mempelajari ilmu teknik dan kimia, hingga membuatnya bekerja sebagai analis kimia di sebuah laboratorium pangan. Namun hal itu tak berlangsung lama. 11 Maret 1958 ia memutuskan masuk ke seminari Jesuit dan memulai pendidikan imamat atau pendidikan yang ditujukan bagi calon imam di seminari tinggi Villa Devoto. Usai dari seminari, ia kemudian melanjutkan studinya di bidang humaniora di Chile dan juga mengajar sastra dan psikologi. Jorge kala itu tampaknya sangat menyukai ilmu teologi. Tahun 1967 hingga 1970, Jorge pun memutuskan untuk memperdalam ilmu teologi dan meraih gelar dari Colegio San Jose. Perjalanan karir Jorge Mario Bergoglio dalam hierarki Gereja Katolik dimulai pada 13 Desember 1969 ketika ia ditahbiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Cordoba, Argentina. 4 tahun kemudian atau pada 22 April 1973, Pastor Jorge Bergoglio mengikrarkan kaul kekal bersama para Jesuit. Bulan Juli di tahun yang sama, Pastor Jorge diangkat sebagai provinsial Jesuit di Argentina. Puncak karirnya di Argentina saat ia diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada 28 Februari 1998. Sekitar 3 tahun kemudian, ia diangkat sebagai kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Barulah pada 13 Maret 2013, Jorge Mario terpilih menjadi Paus menggantikan Paus Emeritus Benedictus XVI. Ia pun menjadi paus pertama dari benua Amerika dan paus non-Eropa pertama sejak abad ke-8. Sebagai pemimpin gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kesederhanaan dan kerendahan hati. Sikap itu tampak seperti saat kunjungan resminya ke Indonesia pada 3 September 2024. Alih-alih menggunakan jet pribadi, ia memilih menggunakan pesawat komersial. Bahkan saat ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Paus dijemput dengan mobil jenis minibus berpelat SCV-1. Bukan kendaraan mewah seperti yang biasa digunakan pemimpin negara. Potret kesederhanaan Paus lainnya juga terlihat dalam beberapa kesempatan. Seperti saat ia memutuskan untuk mencuci kaki para narapidana, termasuk perempuan dan umat Islam.
Kemudian saat ia menolak tinggal di apartemen kepausan yang mewah. Ia juga tidak pernah tergoda untuk menggunakan kendaraan mewah seperti Mercedes yang sebelumnya jadi simbol kendaraan resmi Vatikan. Dan bahkan saat masih menjadi Uskup Agung Buenos Aires, ia kerap bepergian dengan kereta bawah tanah. Bahkan untuk tempat tinggal, Paus lebih memilih tinggal di apartemen sederhana, lengkap dengan kebiasaan memasak sendiri makanannya. Terpilihnya Paus Fransiskus sebagai pemimpin Gereja Katolik ke-266 cukup mengejutkan banyak pengamat. Saat itu usianya sudah 76 tahun, di mana banyak yang berharap Paus baru akan berasal dari kalangan yang lebih muda. Namun nyatanya setelah terpilih, ia justru mendapat dukungan luas, baik dari kelompok konservatif maupun reformis dalam gereja. Banyak orang mengagumi sikapnya yang sederhana dan dekat dengan umat, serta tekadnya dalam melakukan reformasi di tubuh Gereja Vatikan. Ia berkomitmen untuk membenahi birokrasi gereja, membersihkan Bank Vatikan dari korupsi, dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh anggota gereja. Walau sering dianggap progresif, Fransiskus tetap berpegang pada ajaran utama gereja. Ia menolak aborsi, tidak mendukung pernikahan sesama jenis, dan mempertahankan pandangan tradisional soal peran perempuan di dalam gereja. Ia juga mengganti beberapa kardinal konservatif dengan tokoh-tokoh yang lebih reformis, yang memicu penolakan dari kelompok tradisionalis di dalam Vatikan. Kepopuleran Paus Fransiskus terlihat saat 4 tahun setelah menjabat. Sebuah jajak pendapat menunjukkan popularitas Paus Fransiskus tetap tinggi, bahkan di kalangan non-Katolik. Ia juga aktif di media sosial dan kini memiliki lebih dari 18,5 juta pengikut di platform X. "12 tahun sudah Paus Fransiskus mengemban amanat sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia. Dan momen perayaan Paskah tahun 2025 ini adalah momen terakhir Paus bertugas sebagai pemimpin Vatikan. Dalam rentang waktu ini, Paus terus menyuarakan perdamaian, termasuk saat Israel Hamas dan Rusia Ukraina berperang. Dalam perayaan Paskah tahun 2025 ini, Paus Fransiskus berpesan untuk selalu berfokus pada tema toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, hal yang telah ia tegaskan selama 12 tahun masa kepausannya. Paus menyerukan agar dunia menghidupkan kembali rasa percaya kepada sesama terlepas dari perbedaan yang ada. Ia juga menyoroti pentingnya menghargai martabat manusia dengan mengecam serangan terhadap warga sipil yang tidak berdaya, termasuk serangan terhadap sekolah, rumah sakit, dan pekerja kemanusiaan. Sosok Paus Fransiskus tentu bukan sekedar tokoh rohaniawan saja. Terlepas dari nilai keagamaan yang melekat padanya, kita banyak belajar dari perjalanan hidup Paus Fransiskus. Saat menduduki jabatan yang tinggi, Paus justru tetap hidup dengan kesederhanaan. Keberpihakannya pada perdamaian dunia dan tanpa membedakan satu sama lain, membuatnya semakin dikenal secara global. Dalam dunia yang kerap terbelah oleh perbedaan, suara Paus Fransiskus hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari kasih dan kerendahan hati. Sebuah warisan yang tak hanya ditinggalkan bagi umat Katolik, tetapi juga bagi dunia yang terus mencari harapan. Saya Rizky Cindy pamit, sampai jumpa.